Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema novena hari ini tentang Roh Kudus memerdekakan. Apa arti tema ini? Roh Kudus memerdekakan. Dalam permenungan saya, Roh Kudus itu pribadi ilahi yang bikin orang bisa mandiri. Roh Kudus itu pribadi yang bisa membuat orang hidupnya tidak bergantung kepada belas kasih atau kemurahan orang lain. Roh Kudus itu pribadi yang bisa membuat orang bebas, membuat orang merdeka, membuat orang bisa keluar dari diri sendiri, tidak terbelenggu atau tidak fokus pada diri sendiri sehingga sulit untuk keluar, untuk menjangkau orang lain. Pribadi yang merdeka itu arahnya keluar. Sedapat mungkin menjangkau orang lain. Sedapat mungkin menjadi berkat bagi orang lain. Contohnya seperti apa? Kita lihat kesaksian Rasul Paulus yang dikisahkan dalam bacaan pertama, Kisah Para Rasul. Bahwa Paulus adalah pribadi yang merdeka. Oleh karena Roh Kudus telah memerdekakan dia. Dikatakan tadi, Kisah bab 20 di ayat 33. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kita lihat di sini, Paulus itu merdeka. Pelayanannya murni. Pelayanannya tulus. Tanpa pamrih. Maka dia katakan itu, perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun. Lalu di ayat berikutnya, ayat 34, dia katakan, kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri, aku telah bekerja untuk memenuhi kebutuhanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Paulus minta supaya mereka lihat sendiri. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku. Paulus tidak ingin hidupnya menjadi beban bagi orang lain.
maka dia bekerja dengan tangannya sendiri, bekerja sesuai dengan keahliannya, yakni sebagai pembuat tenda atau kemah. Dari hasil pekerjaannya itu, dari hasil kerja tangannya itulah dia mencukupi keperluannya sendiri. Bahkan dia katakan, dan keperluan kawan-kawanku seperjalanan. Itu berarti Paulus tidak hanya ingat akan dirinya sendiri, akan kebutuhannya sendiri, tetapi juga ingat dengan kawan-kawannya, rekan-rekan seperjalanan. Dia tahu apa yang mereka butuhkan dan dia punya, maka ia juga membantu mereka. Prinsip subsidiaritas sudah dilakukan oleh Paulus. Dia membantu rekan-rekannya, rekan-rekan seperjalanan. Ayat berikut 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, bekerja keras dengan tangannya sendiri, kita harus membantu orang-orang yang lemah. Ini komitmen Paulus. Dia bekerja keras, bekerja sungguh-sungguh, supaya dengan bekerja hasil dari pekerjaannya itu, dia bisa membantu orang-orang yang lemah. Dengan penghasilan, ia menjadi orang yang kuat. Dan dia ingat bahwa ada orang-orang yang lemah yang perlu dibantu. Maka dia katakan, ya sekali lagi saya kutip di ayat 35, ya, dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Paulus sudah memberikan contoh itu. Dia bekerja keras dan dari hasil pekerjaannya itu ia mencukupi kebutuhannya sendiri, tetapi juga kebutuhan orang lain, khususnya orang-orang yang lemah. Maka saudara-saudari, ketika Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma, ayat bab 15 ayat 1, Paulus tulis begini, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Paulus berani menulis begini karena dia sudah melakukan, dia bekerja keras dan membantu orang-orang yang lemah. Maka dia menempatkan diri sebagai orang yang kuat dan berkata, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Lalu ayat 2. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita dan demi kebaikannya untuk membangunnya. Inilah yang disebut dengan bonum commune dalam bahasa Latin. Artinya demi kebaikan bersama, demi kesenangan sesama, demi kemajuan sesama, demi kesejahteraan bersama. Itu yang mau dicapai oleh Paulus dengan cara membantu orang-orang yang lemah. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari,
hospitalitas Paulus, kesiapsediaan dia untuk membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Dibutuhkan sosok seorang yang merdeka. Seperti malam ini, ya, tidak ada yang tugas kor. Maka yang tugas kor di sana itu jimpitan itu. Ya, jimpitan, sapa sing gelem ayo nyanyi, sapa sing gelem ayo nyanyi. Ya. Dan organis tidak ada. Ya. Tetapi kita diajar untuk menjadi umat yang merdeka. Tidak tergantung, enggak ada organisnya, enggak datang, ya wes enggak usah misa, ayo pulang aja. Enggak. Enggak ada yang tugas kor, misa jalan terus. Enggak ada yang organis, misa jalan terus. Kita diajar, dilatih untuk menjadi umat yang merdeka. Yang bisa melakukan apa yang mesti kita lakukan. Tidak tergantung pada orang lain. Seperti contoh, tidak ada organis, tidak ada yang tugas kor. Kita tetap bisa merayakan Ekaristi tanpa merasa kekurangan sedikit pun. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selain Paulus, sosok orang yang merdeka, dalam Injil kita temukan sosok orang yang merdeka, yaitu Yesus. Ia adalah pribadi yang merdeka. Yang ketika dia berdoa, dia tidak hanya berdoa kepada Bapaknya untuk kepentingan sendiri. Bahkan dikatakan tadi di ayat 11b. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Dan sebelum dia berdoa begini, dikatakan bahwa Yesus berdoa bagi semua muridnya. Dia berdoa bagi semua muridnya. Dia berdoa bagi orang lain. Maka ketika kita bisa berdoa, bukan hanya untuk kepentingan sendiri, tetapi juga bisa mendoakan orang lain, ini bisa menjadi salah satu indikasi, salah satu petunjuk bahwa kita sudah menjadi umat yang merdeka. Yang ketika berdoa tidak hanya minta untuk diri sendiri, tetapi juga minta untuk kepentingan orang lain. Paulus yang tadi saya sebut sosok seorang yang merdeka itu juga merdeka yang dia tunjukkan dalam doa-doanya. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi bab 1 ayat 3 dia berkata begini. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Demikian dia tulis surat kepada jemaat di Filipi. Setiap dia ingat akan jemaat di Filipi, ia mengucap syukur kepada Allah. Lalu di ayat berikutnya dia katakan, ayat 4. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua,
Aku selalu berdoa dengan sukacita. Ini Paulus. Dia berdoa untuk semua orang lain, untuk semua jemaat di Filipi. Dan dia berdoa dengan sukacita, bukan dengan merengut. Ya, merengut itu apa bahasa Indonesianya? Dengan cemberut, ya. Jadi berdoa dengan sukacita. Ya, itu berarti dia sungguh-sungguh pribadi yang merdeka. Berdoa itu tidak dengan hati yang tertekan, terpaksa, tidak. Tetapi dengan sukacita. Ya. Maka kalau Bapak Ibu ikut novena Pentakosta ini dengan gembira hati, dengan sukacita, meskipun yang ikut tidak banyak, Anda pribadi-pribadi yang merdeka. Kalau di lingkungan ada doa lingkungan, Anda tahu bahwa ada doa lingkungan dan Anda bisa datang, dan kemudian Anda datang. Kalian menjadi umat lingkungan yang merdeka. Yang bisa mengatur waktu. Tidak hanya mengurus urusan diri sendiri, tapi untuk kepentingan bersama, doa lingkungan, saya mau datang, saya mau hadir, saya mau meluangkan waktu. Itu umat yang merdeka. Tapi belum semua umat seperti itu. Ya, berapa persen umat lingkungan yang hadir di kegiatan doa lingkungan? Tidak sampai 3-4%. Banyak yang sibuk dengan urusan sendiri, meskipun tidak ada kesibukan yang mendesak. Tahu tapi tidak datang. Paulus mau berdoa untuk orang lain dengan sukacita. Dan inilah pribadi Paulus yang merdeka. Yesus berdoa bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain, untuk semua muridnya. Lalu di ayat-ayat berikutnya dikatakan, ya, Injil Yohanes 17 yang juga dibacakan hari Minggu kemarin. Yesus katakan di ayat 12, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka, aku menjaga mereka. Di ayat 19 dikatakan, aku menguduskan diriku bagi mereka. Luar biasa Yesus ini. Hidupnya sungguh-sungguh untuk murid-muridnya. Menjaga mereka, memelihara mereka supaya hidup dalam keutuhan dan kesatuan. Yesus menguduskan diri bagi mereka supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. Supaya mereka menjadi umat yang kudus. Supaya mereka menjadi umat yang beroleh keselamatan. Oleh karena pengorbanan diri yang dia lakukan. Yang memuncak pada salib. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari lewat novena hari ini kita berdoa juga secara pribadi. Mohon supaya Roh Kudus memerdekakan kita masing-masing. Supaya hidup kita tidak lagi egois, berpusat pada diri sendiri, tetapi keluar dari belenggu egois, bisa menjangkau orang lain seperti ditunjukkan oleh Yesus dalam Injil tadi, seperti yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Baik dalam Kisah Para Rasul, dalam suratnya kepada jemaat di Roma, dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Semua itu adalah ekspresi dia sebagai pribadi yang merdeka. Banyak hal yang ia lakukan bukan untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk kepentingan jemaat, untuk kepentingan orang lain. Itulah solidaritas
dan subsidiaritas yang mesti kita hidupi mulai dari kita masing-masing. Tuhan memberkati.